mungkin ini bisa disensor aja ya nama gerejanya, aku juga rada takut soalnya. Jadi, Hmm. apa namanya, awalnya tuh, papa tuh kan, sekolah pendeta gitu, sekolah Alkitab di GPPS kan. Sekolah Alkitab di Hmm. GPPS, terus, ngedapet perlakuan yang nggak enak dari GPPS, akhirnya papa sakit hati. Nah, dari situlah itu pertama kali akhirnya papa pindah ke Bandung, terus nggak lama akhirnya papa mualaf, terus balik lagi. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua kesaksian Zelda, di mana setelah sekian lama meninggalnya Ustadz Agustan yang sudah mualaf, pada akhirnya Zelda membongkar alasan kenapa bapaknya mualaf atau meninggalkan Kristen. Ternyata ada perlakuan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan dari salah satu organisasi gereja, dan Zelda tadi sudah menyebutkan nama organisasi dari awal video tadi. Mari kita simak video selengkapnya, videonya yang berikut ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Zelda. Kita akan nanya-nanya apa yang terjadi dengan Zelda sekarang ini, bagaimana kondisinya, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja kita kenalan dengan Zelda. Shalom Zelda. Shalom Om. Oke Zelda, shalom. Gimana kabarnya Zelda? Baik, sehat, puji Tuhan. Oke, pertama saya mau ucapkan turut berduka ya untuk papa kamu Zelda. Ya. Kondisi sekarang gimana? Apakah kamu sudah bisa terima atau bagaimana gitu? Atau masih ada terasa gimana? Udah bisa terima, cuman kalau keinget-keinget ya sedih mah ada, cuman ya nggak yang itu sedih banget gitu, nggak, karena kayak ya udahlah udah terima gitu. Oke. Jadi sebelumnya sorry juga nih karena ini mungkin akan mengingat-ingat luka lama atau gimana gitu ya. Boleh tahu sebenarnya kenapa sih papa kamu itu sakit apa gitu? Papa itu sebelumnya sakit Oh. jantung, terus kan emang punya kolesterol juga. Nah, terus eh, karena selesai operasi papa tuh kerjanya terlalu berat, terus akhirnya papa jatuh stroke. Yang harusnya papa nggak boleh kerja berat-berat gitu. Emang papa buka laundry, cuci karpet gitu kan, yang kayak kan alatnya gede-gede, belum harus ngangkat karpet buat ngejemur. Nah, itu kan berat gitu ya. Jadi bikin papa drop, terus akhirnya stroke gitu. Oke. Oke. Mungkin boleh diceritain sebenarnya kita nih banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya papa kamu tuh kenapa sih mualaf? Kalau boleh tahu dari versi kamu yang kamu tahu tuh gimana ceritanya? Dari versi aku ya, Mhm. kan sebelum ini tuh papa udah pernah mualaf kan. Sebelum ini papa udah pernah mualaf waktu adek aku masih kecil. Waktu mau lahiran, akhirnya papa balik lagi ke Kristen lagi, karena kayak, Oh. mama tuh ngasih tahu gitu ke papa kayak, "Kasihan ini anaknya masih kecil, masa, orang tuanya beda agama," gitu kan. Akhirnya kembali lagi lah papa ke Kristen. Terus, setelah itu akhirnya aku tuh pisah rumah sama papa. Jadi mama papa tuh berantem soal ekonomi. Nah, di situ akhirnya, mama cari kerja keluar pulau, ngurusin bisnisnya mama. Papa juga pergi, papa misah rumah gitu sama aku. Dan akhirnya aku dititipin di rumah, kakaknya mama, di om tante. Nah, terus di situ tiba-tiba nggak lama dari situ, dengar berita kabar dari Facebook rame kalau papa itu mualaf lagi. Nah,
Yang aku dengar-dengar itu tuh mungkin ini bisa disensor aja ya nama gerejanya. Aku juga rada takut soalnya. Jadi Hmm. apa namanya? Awalnya tuh papa tuh kan sekolah pendeta gitu, sekolah Alkitab di GPPS kan. Sekolah Alkitab di Hmm. GPPS, terus ngedapet perlakuan yang nggak enak dari GPPS, akhirnya papa sakit hati. Nah, dari situlah itu pertama kali akhirnya papa pindah ke Bandung, terus nggak lama akhirnya papa mualaf, terus balik lagi. Nah, setelah balik lagi, itu tuh hatinya tuh belum 100% pulih gitu, jadi kayak masih menyimpan sakit hati ke GPPS gitu, ke gereja itu. Hmm. Karena waktu itu papa tuh diusir, jadi papa diusir dari sekolah Alkitabnya ini, terus akhirnya ya itu akhirnya papa sakit hati sama agama Kristen. Jadi bukan bukan ke orangnya, tapi akhirnya papa sakit hatinya tuh ke agama Kristennya. Nah, yang terakhir Hmm. ini pas papa mau pindah, papa tuh awalnya ngomong papa lebih milih buat ateis aja. Hmm. Memilih buat ateis aja, tapi pada akhirnya ditarik karena dulu kan papa ikut nge-Gojek, nge-Grab gitu. Nah, ternyata di situ tuh ada komunitasnya lagi. Ditariklah papa ke Muslim. Jadi akhirnya papa tetap masuk ke Muslim, cuman ya dengan sakit hatinya papa, makanya papa bikin kontennya tuh kayak yang menyenggol-nyenggol agama kita gitu. Hmm. Kalau Oke. yang aku dapat, ya. Oke. Nah, kalau yang ini berarti yang pertama kali yang di GPPS itu yang diperlakukan tidak enak itu diusir itu, kalau menurut kamu kenapa sampai papa kamu tuh diusir gitu? Aduh, aku sebenarnya kurang tahu ya, karena aku masih kecil. Ini aku juga dengar ceritanya dari om. Cuman kayak emang emang apa kayaknya tuh mungkin beberapa orang yang di dalam sana tuh emang apa ya bahasa sekarangnya tuh mungkin problematik kali ya. Jadi karena yang dapat perlakuan gak enak tuh bukan cuma papa aku aja. Jadi omnya aku yang sama sekolah Alkitab juga itu tuh dapat perlakuan gak enak. Cuman om aku tuh dia lebih memilih untuk memaafkan. Jadi akhirnya ya sekarang Oh. baik-baik aja dan sekarang jadi pendeta gitu. Nah, cuma bedanya kalau Oh. papa ya itu dia ngikutin sakit hatinya. Aku kurang ngerti Oh. gimana dalam keadaan si gerejanya karena di situ posisinya aku masih kecil, jadi aku juga nggak tahu apa-apa gitu. Lagi umur berapa kamu pada saat itu? Masih ini deh kayaknya sekitar 4 tahun kayaknya, masih kecil. Oh, Nah, empat itu lima tahun. diusirnya iya, itu diusirnya pas aku umur segitu juga. Makanya di situ kayak papa ngerasa sakit hati banget, kayak nggak kasihan gitu sama aku yang masih kecil, main diusir-usir aja dari tempat itu gitu. Makanya sakit hati. Hmm. Pada saat itu berarti papa kamu sebagai melayani di gereja gitu ya? Dikasih Iya, tempat melayani segala di macam di gereja. gereja. Oke, Mhm. melayani di gereja, terus entah kenapa diperlakukan tidak baik, terus diusir, terus begitu papa kamu sakit hati, terus mualaf gitu ya, masuk Islam gitu ya? Iya, iya. Oke. Pada saat itu mama kamu gimana reaksinya? Nggak ingat Mama kamu ya mungkin? iya, aku kurang inget sih, cuman kalau mama tuh bagi aku orang tersabar di dunia ini gitu ya. Kalau mama, dia orangnya tuh pasti lebih milih memaafkan terus, karena mama orangnya tuh sabar banget. Jadi aku yakin mungkin pada saat itu juga pasti mama sakit hati karena diusir juga kan. Cuman kalau mama, Hmm. dia tetap berpegang teguh pada imannya dan lebih memilih untuk mengampuni gitu. Hmm. Oke, sayang kita nggak tahu ya masalahnya apa ya. Oke. Iya. Terus pada saat itu mama kamu juga ikut kerja atau enggak? Pada saat apa ya, mama kerja Lagi di sih. gereja itu kerja? Oh, mama di gereja itu mama kerja sama ikut pelayanan juga. Oh, ikut pelayanan juga. Iya. Oke, terus setelah diusir gitu, terus kalian kemana? Itu di kota apa berarti?
Aduh kayaknya kalau nggak salah di antara di Sumbawa Hmm, sama di Jawa Tengah. Jawa Tengah apa Surabaya ya? Pokoknya antara itu hmm, sih. Di situ terus diusir akhirnya hmm. pindahlah ke Bandung kalau nggak salah. Karena waktu ke Bandung juga aku masih kecil juga ya kayaknya dari situ pindah ke Bandung. Hmm. Pindah ke Bandung terus papa kamu kerja atau bagaimana? Ada saudara di Papa Bandung? ada om tante aku itu saudara dari mama. Nah, Hmm, terus papa lanjut kerja di sini, kerja di Buah Batu. Nah, di situ tuh ada apa ya? Dulu ada bosnya panggilannya Om Botak. Nah, itu aku lupa namanya. Itu tuh aku lupa namanya karena masih kecil. Cuman orang-orang manggilnya Om Botak. Dia itu salah satu tokoh agamis juga di agama sebelah. Dan dia pernah hmm. masuk TV. Dia pernah masuk TV. Nah, itu juga yang narik papa buat mualaf gitu. Tapi setelah itu papa keluar dari pekerjaan itu, terus papanya juga balik lagi ke Kristen gitu. Terus ganti kerjaan. Oh, oke. Iya. Oke, keluar dari situ ke Kristen lagi, itu masih belum bisa sama mama kamu ya? Belum, belum bisa. Oke. Terus ke Kristen lagi itu kerja apa setelah itu tahu nggak? Setelah itu papa kerja jualan roda-roda buat troli gitu. Sama jualan sabun, sabun buat pakaian gitu-gitu. Hmm. Waktu itu usia Hmm. kamu berapa tuh? Itu aku udah SD sih. Sudah SD. Iya. Berarti cukup lama juga ya? Cukup lama juga Iya. balik ke Kristen lagi, cukup lama juga gitu ya. Terus, Iya. oke. Terus pisah sama mama kamu dulu, baru mualaf lagi, atau mualaf lagi dulu, baru pisah sama mama kamu? Mualaf lagi dulu baru pisah sama mama. Mualaf lagi dulu. Iya. Oke. Oh iya, yang adik kamu lahir itu ya. Iya. Yang Nah, kali ini kenapa itu bapak kamu bisa mualaf lagi tuh? eh kalau kataku karena itu ditarik sama komunitas. Komunitas yang Ditarik ada sama di komunitas. ya komunitas yang ada di Gojek-Gojek itu, di Gojek, di Grab. Karena awalnya papa lebih milih buat ateis gitu kan. Terus Hmm. tiba-tiba udah mualaf. Jadi ikut ke komunitas sih. Waktu itu juga papa ceritanya ketemu sama temennya yang ada di Gojek, ditariklah ke agama sebelah gitu. Hmm. Ya, saya waktu itu sempat ngelihat ya video papa kamu lagi mendoakan kakek kamu sepertinya ya. Kakek kamu lagi sakit itu masih didoakan secara Kristen itu. Iya, Betul ya? iya, betul. Itu, Ada aku kok di situ. oh gitu, itu Kristen banget itu kelihatan dari apa? Dari cara Iya. doanya segala macam. Oke, kalau dari sifat atau dari karakter, apakah ada perubahan papa kamu ketika di Kristen dan di Islam? eh Dibilang ada perubahan sebenarnya mungkin ada dari Kristen ke Islam, cuman bukan perubahan yang spesifik itu sih enggak. Cuman lebih ke karena mungkin sakit juga. Jadi kayak kalau dulu kan sering Hmm. marah-marah, temperamennya tuh susah diatur. Nah, sekarang itu berkurang karena mungkin itu juga karena apa sakit jantungnya kan. Karena kalau misalnya marah-marah tuh bikin apa ngos-ngosan kalau sakit jantung. Jadi berkurangnya sih karena itu sama apa ya kadang karena bikin konten jadi kelihatannya kayak nggak marah-marah gitu. Ya, Hmm. ya di belakang kameranya ya gitu. Ya sesuai lah. Gimana maksudnya nggak sesuai gimana? Iya, jadi kayak kan kalau misalnya di konten-konten yang kayak apa
di Hagia Sophia, kan kayak kesannya tuh kayak, apa, akunya juga mau nggak mau ikut ngeiyain kan, kayak papa ngomong, keluarganya baik, hubungan anak sama istrinya baik, gitu-gitu. Tapi kan kenyataannya tuh nggak sesuai, cuman karena buat konten, jadi kayak ya udah iya-iya aja, gitu. Mhm. Iya iya, ngerti. Di konten mesti tampil strong ya, mesti tampil kuat gitu ya. Iya, Padahal di iya. belakangnya Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan, itu merupakan, pertanyaan-pertanyaan dari Tante Ragi yang sudah dijawab oleh Zilda dan serta itu menjadi kesaksian, dari Zilda sendiri bagaimana, situasi dan perjalanan kehidupan keluarganya, khususnya ayahnya yang kita dengar kemarin sudah mualaf bahkan sampai dia menjelek-jelekan agama Kristen dan juga sampai meletakkan kitab suci Kristen itu di pantatnya dan dia kentutin teman-temannya dengan menantang Tuhan. Dan sebenarnya itu yang menyebabkan semua itu terjadi karena akibat sakit hati terhadap salah satu organisasi gereja yang mungkin memperlakukan dia dengan tidak baik atau membuat dia mengalami suatu kepahitan ya. Sehingga dia mengambil suatu keputusan yang dengan dalam situasi kepahitan, emosi, amarah dengan memutuskan untuk meninggalkan kekristenan. Dan ini menjadi pelajaran bagi organisasi-organisasi gereja lainnya untuk bisa benar-benar menjadi berkat ya, menjadi berkat bagi siapapun yang melayani di organisasi tersebut. Kalau misalnya dia mau dikeluarkan, dikeluarkanlah dia dengan hormat, dengan baik-baik, atau berilah dia kesempatan untuk mencari pelayanan lain sehingga ketika dia keluar dari situ, dia sudah mendapatkan ladang pelayanan untuk bisa hidup di sana melayani bersama dengan keluarganya. Tetapi kalau seperti yang mereka lakukan dengan keluarga Ustadz Agustan, itu menurut saya itu sudah keterlaluan dan tidak melihat bagaimana kondisi keluarga Ustadz Agustan pada saat itu. Mungkin kalau kita mengalami hal yang sama, mungkin kita juga sakit hati, tetapi seperti yang disampaikan oleh Zelda tadi, omnya juga diperlakukan dengan tidak enak di sana, tetapi omnya memilih untuk mengampuni, tetapi Ustadz Agustan atau Agustan itu memilih untuk meninggalkan kekristenan. Sebenarnya itu bukan solusi bagi kita yang mungkin diperlakukan tidak enak ya, tetapi kita lebih memilih mengampuni dan kita harus bisa bertahan hidup dan mencari pelayanan yang lain atau membuka perintisan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.